terbiasa kita berdiskusi untuk mencari sebuah sebuah kecocokan. Sebenarnya yang kita cari di dunia ini tidak perlu kita cari kebenaran, kecocokan saja. Karena kalau kita mengacu kepada kata-kata Al-Quran, Al-Haq min Rabbik, berarti memang di dunia ini pasti tidak ada kebenaran. Berarti adanya kebenaran itu pasca kematian. Nah, pertanyaannya, kalau kita mengacu kepada sebuah kebenaran yang menurut kita absolut di kehidupan dunia itu, apa ukurannya? Oke, ini adalah kebenaran yang kira-kira ini absolut menurut pandangan saya. Apakah ini sudah hak min rabbik misalnya? Atau kalau memang ada yang bisa menjustifikasi itu hak min rabbik, berarti dia sudah pernah pergi ke kematian, terus kembali lagi, ini kebenaran yang saya bawa. Ini aneh-aneh juga ini kadang-kadang. Jadi di dalam sebuah formasi dialektika Islam, maka kalau kita lihat format Al-Quran itu selalu dia berdialektika pakai dialektika Hegelian ya. Jadi kalau kita sering mendengarkan kata-kata afala ta'lamun, afala ya'lamun, afala ta'qilun. Cuma tidak ada kata-kata Al-Quran itu berhenti pada titik di mana itu sebuah titik besar. Dia pasti ada lanjutannya. Makanya sebenarnya Al-Quran itu merupakan buku atau kitab yang kira-kira cocok untuk para pemikir. Karena di dalamnya itu tidak ada konsep baku dan konsep mati gitu. Jadi kalau saya berusaha untuk menerjemahkan Al-Quran dalam sebuah konteks linguistik, maka sebenarnya Al-Quran itu kira-kira ini jangan dianggap hampir sama atau tidak dengan pendapat beberapa orang ya. Sebenarnya Al-Quran itu isinya 85% itu cerita masa lalu yang kira-kira masih diceritakan terus. Jadi 15% sisanya itu adalah hukum syariah. Nah, kalau kita bahasa populernya, di mana itu ada syariah? Di syariah itu cuma dari 4 surat. Satu di surat Al-Baqarah, terus di surat Ali Imran, ya, terus kemudian di surat An-Nisa, kemudian di surat apa lagi saya lupa, tapi ada di 4 surat. Sisanya itu cerita tentang bagaimana eksodus Nabi Musa dari membawa orang-orang Israel. Itu kalau ada tidak salah di Hujurat itu, dari Mesir, dari cerita tentang orang Israel itu muncul di daerah Kanaan, pergi ke Mesir, dibawa kembali ke Nabi Musa, kembali ke Kanaan. Yang hari ini kata-kata itu, karena itu adalah Palestina. Nah, kenapa? Jadi ini hampir sama dengan konsep yang dikatakan, misalkan kalau ada cerita, ada beberapa orang misalkan Rocky Gerung bisa dia bisa menggambarkan bahwasanya kitab suci itu sebagai kitab fiksi. Sebenarnya tidak juga sefiksi yang digambarkan oleh Rocky Gerung itu. Kalau dia membaca Al-Quran, sebenarnya Al-Quran ini bukan fiksional se-fiksional begitu. Dia memang ini ada cerita kejadian. Nah, kenapa harus cerita itu lebih banyak porsinya? Karena cerita ini mengandung sebuah efek relevansi. Jadi siapapun yang mendengar cerita ini di 2000 tahun yang akan datang, itu adalah cerita dari awal. Begitu cerita kita stop di sini, maka cerita itu sudah tidak relevan kita cerita 2000 tahun yang akan datang. Kalau ada cerita yang muncul tahun ini, pertama dia tidak relevan dengan yang lalu, yang kedua dia belum tentu relevan dengan yang akan datang. Ya, ibarat kita kalau di dunia birokrasi, jadi seluruh aturan yang kita buat harus merupakan payung dari sebuah keadaan yang terjadi sebelumnya. Nanti kita bermodifikasi di dalam pembuatan aturan-aturan yang ada selanjutnya. Nah, di titik inilah sebenarnya perdebatan kita itu tidak boleh terlalu banyak perdebatan, karena cerita, apa yang kita mau debatkan dengan cerita? Karena ini cerita ini, ibarat misalkan kita sama-sama nonton sinetron Pedang dan Cinta apalah 3 jam yang lalu. Kita sama-sama menonton. Terus apapun yang kita ceritakan dan kita debatkan hari ini, kalau kita dengar banyak orang yang berdebat tentang, wah seharusnya si Mahabharata si ini jangannya dia begitu, seharusnya dia begini. Nah, ini kita terjebak dengan sebuah ruangan waktu yang kita ceritakan kembali yang tidak ada poinnya gitu. Jadi kata Eleanor Roosevelt, ini
orang pintar atau the great person itu dia selalu membicarakan ide-ide. Jadi ketika dia ketemu tidak ada cerita tentang yang lalu, kita mau apa besok ini, apalagi yang kita mau lakukan. Orang biasa-biasa saja itu selalu membicarakan tentang kejadian-kejadian. The mediocre atau the mediocre person itu talking about the event. Jadi yang sudah lalu dicerita kembali. Apa orang-orang yang kira-kira lebih buruk dari itu adalah orang yang sangat kecil, suka membicarakan orang lain. Ini Eleanor Roosevelt yang bilang ya. Artinya di dalam Al-Quran pun juga selalu dikatakan, man kana khairum min amsihi fahuwa rabi. Jadi barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin itu pasti orang beruntung. Artinya kalau saya dulu belajar manajemen juga ada konsep di ilmu Jepang dulu itu namanya total quality management. Nah, ini Juran sama Deming yang kemukakan konsep ini ya. Jadi artinya sebenarnya orang Jepang itu sangat Islami sekali dalam melaksanakan kegiatan. Bayangkan dia sudah mengerti tentang man kana yaumu khairu min amsi fahuwa rabi. Jadi di Jepang itu tidak ada cerita tidak untung besoknya atau hari ini harus untung. Barang siapa yang sama dengan kemarin ya dia merugi. Apa hukuman bagi mereka yang tidak lebih baik dari kemarin? Nah, ini yang ngeri-ngeri juga sedap ini. Di dalam konsep Islam ini dia terkutuk, bayangkan. Artinya barang siapa yang di dalam konsep Islam tidak melaksanakan sesuatu yang lebih baik dari kemarin, sebenarnya dia mendapat kutukan sebenarnya. Ada kesempatan, ada waktu, ada kekuatan, ada kekuasaan, dia tidak melakukan perbaikan. Mungkin inilah juga pesan terhadap para orang-orang bintang, kita-kita yang ada di kelompok-kelompok yang ada di wilayah pengambilan keputusan. Kita harus selalu menimbulkan sesuatu yang berdampak lebih bagus dari kemarin. Kalau kita bicara tentang manajemennya, tadi total quality manajemennya. Kalau kita bicara tentang dia punya ritual atau kita punya di dalam hati itu tadi. Nah, inilah yang harus kita ramu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi konteks Quran. Nah, mari kita sekarang masuki tentang bagaimana sih sebenarnya Quran ini melihat tentang sebuah konteks negara ini. Jadi pada satu saat terjadi sebuah dialog antara Tuhan, Allah, malaikat. Jadi pada waktu itu semua ada yang malaikat, tidak ada setan dan tidak ada iblis sebenarnya. Jadi semua ada malaikat, hanya beda-beda nama. Ada Jibril, ada apa, banyak-banyak semua. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah itu, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah ya. Qalu itu adalah di luar Allah yang mengatakan, entah itu mungkin salah satu dari mereka yang mendengar, atau ja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yufsiku dima. Apakah engkau akan mencipta seseorang atau sesuatu lagi atau makhluk hidup yang kira-kira sering merumpahkan darah dan merusak? Saya mencoba mencari tahu sebenarnya apa sih makna khilafah ini dalam konteks ini, dalam konteks yang sering kita diskusikan. Saya berusaha untuk menerjemahkan. Ternyata rupanya khilafah itu bukan apa yang kita pahami sekarang ini. Ini menurut saya ya, ini menurut saya. Sekali lagi, ini dialektika, ini menurut saya. Mungkin ada informasi yang kita dapat sebelumnya, tolong kita diskusikan dalam hati, dalam dialektika pribadi masing-masing. Khalifah di dalam konteks pemahaman saya adalah penjaga, the guardians. Jadi dia bukan, karena ini ja'ilun khalifatun fil ardi, itu kan berarti kan siapapun yang dicipta Allah yang ada di bumi itu khalifah, bukan satu orang loh ini. Adam itu adalah satu orang, tapi keturunannya itu adalah orang-orang yang banyak. Fungsinya juga adalah khalifah. Jadi di dalam konsep khalifah di dalam ini, ternyata ini bukan konsep kepemimpinan. Ternyata ini adalah konsep tanggung jawab, integriti kita, dan akuntability sebagai individu ansih. Kita punya tanggung jawab terhadap community, kita punya tanggung jawab terhadap environment dan macam-macam. Banyak orang terjebak dengan diskusi khilafiyah. Khilafah dalam bahasa Arab itu artinya setelah. Khalafah itu ya setelah saya ini. Jadi kata-kata khalifah itu muncul
nama itu setelah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang boleh pakai kata-kata khalifah cuma Abu Bakar bin Siddiq. Tidak boleh Umar bin Khattab, karena Umar adalah pasca Abu Bakar. Yang boleh pakai kata-kata khalifah cuma Abu Bakar bin Siddiq. Oleh sebab itu di dalam sejarah tarikh Islam, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib tidak mau dipanggil khalifah, dia mau Amirul Mukminin. Jadi ini terjebak. Jadi sebenarnya begini, sejarah ini harusnya membawa kita kepada pemahaman yang lebih komprehensif terhadap keadaan hari ini. Banyak orang tidak mau baca sejarah. Padahal ini penting sekali nih dalam konteks kehidupan kita, di dalam mengambil keputusan, di dalam membentuk sebuah norma baru. Maka sejarah itu penting. Karena ini harus repeated itself. Jadi tidak ada cerita di dunia ini yang tidak repeated. Ini repeated. Air laut saja, kalau saya baca di dalam beberapa ilmu environment, ya itu cuma daur ulang aja. Kemungkinan besar air yang kita minum hari ini adalah kencing dinosaurus. Kira-kira beberapa juta tahun yang lalu masuk kembali dalam tanah di daur ulang. Karena tidak ada yang baru di dunia ini, kata Voltaire. Di bawah langit itu semuanya sama. Di bawah langit semuanya, tidak ada yang baru. Boleh dicek mungkin di ilmu fisika atau apa, bahwasanya air di dunia ini tidak ada yang bertambah. Dia hanya merupakan prosesi alam daur ulang. Kira-kira jumlahnya air tanah itu cuma 1% dari total air yang ada di bumi ini. Air bersih loh ya. Anggaplah bahwasanya tanah itu cuma 5% dari total lautan yang ada. Airnya itu cuma kira-kira ada 5%. Nah 1% itulah yang bisa kita minum. Yang saya pernah baca dari sebuah konferensi air bersih dulu ada di Korea itu tahun berapa itu. Nah, saya kembalikan lagi kepada konteks kita tadi ini. Jadi konsep khilafah, kepemimpinan itu di dalam konteks bernegara ini sebenarnya itu runtuh kalau kita terjemahkan sebagai sebuah government system. Jadi khilafiyah itu bukan sebuah government system. Ini sebenarnya melekat di kita semua. Kita ini khalifah. Tidak usah lagi kita pergi bawa khalifah itu kepada sebuah sistem pemerintah, tetapi kita lah yang memerintah diri sendiri sebenarnya. Kita ini adalah khalifah diri kita sendiri untuk menghasilkan akibat yang baik terhadap sekeliling kita. Khairukum man anfa'uhum linnasi. Jadi ada sebuah hadis mengatakan siapa yang terbaik di antara kalian adalah yang bermanfaat buat orang lain. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Perbaiki dulu diri kita sendiri, baru kita memperbaiki keluarga dan orang lain. Jadi center daripada khalifah itu adalah self. Kita sendiri gitu. Jangan kita pergi membawa diskusi tentang ini kemana-kemana kepada orang lain, sementara itu melekat sama kita. Kita lah yang bertanggung jawab terhadap konsep khalifah itu. Nah, di dalam konsep seperti besar ini, maka wilayah-wilayah itu selalu dibawa ke wilayah politik oleh para orang-orang. Bahwasanya, oke, khilafiyahnya adalah sistem. Padahal tidak. Kalau kita lihat bahwasanya khalifah di zaman Abu Bakar itu bukan theocratical system. Bukan pemimpin keagamaan loh ya. Ini beda ketika zaman Rasulullah. Rasulullah itu ada 3 fungsi. Pertama, beliau ketika menjadi tapi ini kita hitung setelah hijrah dari Makkah ke Madinah. Karena di Makkah itu tidak ada pemerintahan. Yang ada itu adalah di Madinahnya. Maka terjadi eksodus. Eksodus yang membawa para umat muslim itu ke Madinah mendapat privilege oleh orang-orang Ansor sehingga terbentuklah yang namanya pemerintahan. Tapi itu pemerintahan Rasulullah. Pertama, Rasulullah menjadi administratif magistrate. Nah, itu artinya beliau adalah administrator langsung. Pakai apa beliau mengadministrasi kehidupan sehari-hari? Pakai Al-Quran dan hadis. Nah, jadi sekali lagi seharusnya administrasi itu diatur pakai aturan, undang-undang dan semua macam-macam. Tetapi karena Nabi Muhammad ini adalah sosok pembawa agama ini, maka beliau langsung mengatur seluruh kehidupan administrarial masyarakat pada waktu itu melalui Al-Quran dan hadis. Tidak ada cerita bantah-bantahan di situ. Karena hak penterjemahan daripada Al-Quran itu ada di salah satunya cuma kepada Nabi. Tidak boleh hak penterjemahan itu ada di orang lain ketika Nabi muncul pada waktu itu. Nah, sekarang baru kita lihat tafsir. Tafsir itu sekali lagi bukan terjemahan. Jadi kalau kita baca tafsir itu tafsir ada ribuan banyak. Ada tafsir Al-Kathir, ada tafsir Al-Manar, ada tafsir macam-macam.
Jadi sekali lagi tafsir itu bukan terjemahan. Tafsir itu adalah cara alur pikir seseorang yang menulis itu. Misalkan dia menerjemahkan kata-kata khalifah pakai konsep ini, si A menerjemahkan konsep khalifah pakai konsep itu. Nah, jadi penjelasan saja. Jadi tidak boleh sebenarnya Al-Quran itu kita kunci kepada definisi mati. Biarkan imajinasi para pembaca itu berada di wilayah bacaan dan wilayah diskusi. Di Al-Quran ini ya, ini konsep Al-Quran ini tidak boleh kita kunci pakai definisi mati. Dia hidup ini satu-satunya buku yang hidup. Oleh sebab itu, ketika ada orang mengatakan Al-Quran adalah fiksi, sebenarnya tidak cocok. Ini bukan the book of history ini. Ini the book of guidance melalui jalan cerita. Nanti ada aturannya, ada kunciannya pakai syariat. Contohlah, saya tadi dengar cerita tentang misalkan Prabu Siliwangi. Ya kan, moksa dan macam-macam. Kan itu kan ada istimbat yang bagus kita ambil bahwasanya coba yuk dengar cerita itu dan coba berlaku seperti cerita tentang itu. Itulah gunanya pameo legenda, mitos di dalam kehidupan bermasyarakat kita, karena itu adalah cerita-cerita yang merupakan cerita kandungan lokal yang kemungkinan besar ada kaitannya juga dengan kita punya kehidupan gawakan, tapi pelakonnya lain. Begitu kira-kira. Itu harus kita hormati sebagai kearifan lokal supaya kita bisa mengikuti, supaya gampang kita terjemahkan. Bukan kita terjemahkan para role model kita itu pakai cambang, misalkan pakai jubah, susah kita terjemahkan. Maka saya pernah melihat bahwasanya ada permasalahan serius kita dalam menerjemahkan Islam. Islam akhirnya kita terjemahkan pakai sebuah konsep yang sangat skeptikal. Padahal ini barang besar sekali. Kalau saya mau kasih tahu sejarahnya, bahwasanya sebenarnya Islam masuk di Indonesia itu adalah mukjizat besar. Bayangkan, gerakan Islam itu setelah Nabi Muhammad kan tahun 600 Masehi. Baru terekspansi keluar Jazirah Arab itu kira-kira tahun 700-an sampai tahun 800-an. Kira-kira dia masuk di situ tahun 1200-an. Bayangkan, yang dilewati ini adalah daerah yang paling jauh Islam traveling. Konsep Islam ini jauhnya itu paling jauh ya Indonesia ini. Jadi kalau ada Islam di Turki ya wajar. Kalau ada Islam di Syria ya wajar karena pakai darat selesai. Tapi kalau ada Islam di Indonesia, wah ini yang luar biasa. Gimana caranya? Sementara yang dia lewati adalah daerah-daerah Hindu dan Buddha. Daerah itu masih hari ini masih menjadi kerajaan Buddha dan Hindu terbesar. Saya sebut satu Myanmar, satu Thailand, satu itu Vietnam. Yang kira-kira hari ini tuh mereka bukan Islam, tapi ini kok langsung menyeberang ke sini. Coba lihat, ini anehnya. Ternyata Islam itu adalah Islam kultural yang ada di Indonesia. Saya ini orang Sulawesi, tidak bisa dipaksa paham sama orang Jawa. Tidak bisa dipaksa sama orang Sumatera. Tapi begitu kita sholat, langsung saya beregalitarian. Sama rupanya kita ini. Ternyata kita satu. Coba sih dipaksa pakai konsep Sulawesi ketemu konsep Sumatera, nggak akan ketemu. Jadi Islam, apapun agama yang ada di Indonesia itu adalah agama kultural. Ini menurut saya dari kacamata sosiologi. Maka perbedaan itu harus kita hormati di dalam konteks ritual ini. Ini urusan kita masuknya kan urusan masuk kita surga itu kan urusan kita masing-masing kan. Artinya ya kita semua sama Islam, tapi kan kandungan volume Islamisasi atau Islam value-nya itu beda-beda di dalam diri kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu di dalam konteks yang lebih besar ini, fokus kepada diri sendiri di dalam Islam itu penting sekali untuk tidak lebih banyak membawa cara berpikir kita itu keluar dari kemana-mana, dan apalagi menerima pikiran orang lain. Maka diskusi tentang keislaman, diskusi tentang kitab-kitab Al-Quran itu, diskusi tentang hadis itu penting sekali supaya kita mendapatkan pertemuan pemahaman. Menurut saya itulah fungsi dari dialektika yang dibangun oleh Al-Quran ini. Maka Al-Quran ini bukan kitab yang tidak hidup, ini kitab hidup. Oh sudah? Oke, kita sudah buka ini. Oh sudah ya? Ya sudah. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Nanti kita diskusi sambil setelah sholat maghrib ya berarti ya? Oh, iyalah, lanjut diskusi dong ya. Maghrib dulu. Ya kita buka maghrib sambil makan sambil diskusi kan, asik kan? Terima kasih. Ya makan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.